Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi sudah hampir 8 tahun memimpin Indonesia. Banyak sekali kemajuan yang kita rasakan dan juga banyak sekali ketahanan yang kita dapatkan. Dihantam dengan krisis COVID, Indonesia alhamdulillah mampu bertahan. Dan saat ini juga ada krisis ekonomi, insya Allah Indonesia juga akan bertahan. Karena secara statistik, angka-angka yang didapat Indonesia masih bagus. Buat yang cinta Jokowi, rasanya Jokowi sudah sempurna. Tapi buat para pembenci, kayaknya semuanya yang dilakukan oleh Pak Jokowi salah semua. Tapi buat saya masih ada sekitar 5, 6, atau 7 yang terlewatkan oleh Pak Jokowi selama 8 tahun. Dan moga-moga ini mengingatkan beliau bahwa dalam 2 tahun ini moga-moga semuanya bisa diselesaikan. Yang nomor 1 adalah masalah sampah. Pada zaman dahulu, saat WC belum ditemukan, dari tempat pembuangan kotoran manusia, baunya kemana-mana. Tapi setelah WC ditemukan, maka baunya akan hilang. Padahal teknologinya sederhana. Cukup dengan water close atau ditutup oleh air, sehingga bau dari bawah tidak naik ke atas. Demikian juga sampah. Saat ini teknologinya masih sama seperti saat WC belum ditemukan. Jadi gas metan bertebaran kemana-mana, terbuang kemana-mana. Padahal sebetulnya itu sangat sederhana, tapi bagi yang tahu, dan kebetulan saya tahu teknologinya buat menghilangkan gas metan. Jadi saya harapkan 2 tahun ini Pak Jokowi membuat Indonesia bebas dari sampah yang menggunung di jalan-jalan. Kenapa ada di jalan? Karena Pemda tidak bisa membuat tempat penampungan sampah. Nah, siapa mau di depan rumahnya dikasih tempat penampungan sampah? Pasti nggak ada yang mau. Sehingga Pemda kesulitan, maka Pemda akhirnya lebih senang memunguti di pinggir jalan setiap pagi. Jadi saya harapkan dalam 2 tahun ini pemerintah sudah serius menangani sampah dan tidak ada lagi gas metan yang terbuang dari limbah sampah. Yang nomor 2 adalah limbah yang ada di sungai. Saat itu Pak Jokowi memimpin Indonesia ke Korea dan melihat sungai-sungai di Korea yang sangat bersih sekali. Tapi setelah 8 tahun, sungai di Indonesia tetap saja. Saran yang saya lakukan adalah membuat pipanisasi atau saluran di pinggiran sungai kiri kanan dan menampung semua limbah rumah tangga dan limbah pabrik disalurkan khusus hingga ke pinggir laut untuk diolah. Tanpa itu sungai akan tetap kosong, akan tetap kotor. Dan ini juga bisa menjadi penghasilan dengan menarik iuran buat pembuang limbah. Nomor 3 adalah sampah plastik. Sampah plastik yang ada di sungai-sungai, di laut-laut, di pesisir-pesisir. Kita semua tahu sampah-sampah yang bekas minuman akan diambil karena masih punya nilai. Tapi sampah-sampah kantong gak ada yang mau mengambil karena tidak ada nilainya. Jadi pemecahnya adalah memberi nilai pada sampah kantong supaya masyarakat mau mengambil. Caranya gimana? Ya dikenakan cukai buat pembuatan plastik kantong dan plastik kemasan, dan uangnya dipakai buat membeli sampah plastik. Hanya dengan jalan memberi nilai ekonomi pada plastik kantong, maka akan ada banyak masyarakat yang akan mengambil plastik-plastik tersebut, dan plastik tersebut bisa kita olah lagi menjadi minyak. Jadi tentunya akan lebih menghemat pengeluaran.
Yang nomor 4 adalah Pak Jokowi selalu bilang di Indonesia banyak sekali pulau-pulau tanpa penghuni. Ada baiknya Pak Jokowi membuat badan usaha yang mengajak tenaga muda untuk ke pulau-pulau tanpa penghuni untuk diajak menanam tanaman, baik tanaman di daratan maupun rumput laut misalnya, ataupun penangkapan ikan yang dikelola oleh badan usaha. Kenapa badan usaha? Karena biar ada yang concern mengurus penjemputan. Pulau-pulau tersebut pasti bisa ditanami dengan bunga matahari, dengan singkong, dengan pohon aren, dengan jagung atau dengan sorghum. Jadi tanaman tersebut pasti akan memberikan hasil, dan secara berkala mereka akan dijemput hasil pertaniannya. Jadi tanpa pembuatan BUMN yang mengurusi pulau terpencil, maka masih akan banyak pulau-pulau terpencil yang tidak ada penghuninya, dan itu sangat rentan bagi kedaulatan Indonesia. Nomor 5 adalah merubah kantor pos menjadi lembaga logistik yang menyalurkan barang-barang. Kenapa kantor pos seperti itu? Kantor pos saat ini berat karena tidak mengurusi surat-surat lagi, sehingga sekarang dia jadi jasa pengangkutan barang. Kantor pos punya banyak ruang-ruang, punya banyak lahan, punya banyak tanah, punya banyak kendaraan, sehingga ada baiknya kantor pos menjadi logistik buat UKM dan UMKM. Jadi setelah ada logistik, karena usaha apapun tanpa ada logistik tentu akan berat, dan rakyat kecil tidak mampu menjadi logistik, sehingga tugas pemerintah menyediakan logistik dengan merubah kantor pos menjadi kantor logistik. Toh selama ini juga dia sudah melaksanakan kurir yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat badan usaha di desa-desa. Karena tanpa adanya badan usaha, maka tidak ada produk yang matang yang bisa dijual. Kalau perseorangan akan sulit untuk membuat pabrik singkong, membuat pabrik tapioka, membuat pabrik tepung jagung, membuat tepung beras, membuat tepung macam-macam. Tentunya akan sulit. Tapi dengan adanya badan usaha, mereka bisa membuat banyak produk yang lebih terkonsentrasi. Jadi negara kita itu akan maju jika banyak perusahaan. Kenapa Indonesia bisa dijajah? Karena pada saat itu tidak ada perusahaan. Sementara mereka sudah punya VOC, perusahaan yang berkonsentrasi mengambil produk ekonomi dari negara jajahan. Terus berikutnya, untuk menangani banyaknya korban, baik penduduk sipil ataupun tentara ataupun brimob di Papua dan maupun Sulawesi, ada baiknya pemerintah membuat pagar elektronik yang memantau pergerakan besi atau radar. Jika ada gerakan besi masuk, bisa memantau. Dan itu ditaruh di pinggir-pinggiran kota, karena di Papua banyak kota-kota di keliling hutan. Dengan ada pemantauan secara elektronik tersebut, maka tentara akan lebih mudah untuk tahu, untuk memonitor di mana ada pergerakan besi atau senjata, sehingga korban jiwa bagi aparat kita, bagi pejuang kita, bagi pahlawan kita bisa diminimalisir. Terus kemudian yang terasa terakhir kurang sekali dari Pak Jokowi adalah
memupuk secara manajemen semangat patriotisme. Saya merasakan harusnya Pak Jokowi meminta semua kementerian selain fokus pada bidangnya juga membuat satu divisi di dalamnya yang memberikan penghargaan atau memperhatikan masalah nasionalisme. Contohnya dalam bidang perdagangan, mereka-mereka yang punya nasionalisme tinggi di bidang perdagangan akan diberi penghargaan. Di bidang pendidikan juga demikian, mereka yang punya nasionalisme tinggi akan diberikan penghargaan. Sehingga nasionalisme itu tidak dibiarkan tumbuh alami, tapi diberi wadah. Saat ini demokrasi kita sudah sangat liberal, sudah kelewatan, jauh dari adab Nusantara, sehingga harus diimbangi dengan memupuk nasionalisme secara terorganisir. Dengan cara itu, maka mereka-mereka yang cinta Indonesia, yang berjuang buat Indonesia, akan lebih bangga karena ada penghargaan secara batin dan secara lahir berupa penghargaan hadiah. Dengan demikian, maka kecintaan terhadap Indonesia akan terus dipupuk.